Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Di hari ini, saya bakal kenalan sama pivot. Yang pertama, yang kedua kita bakalan bahas file latihan 3. Gitu. Nah, kemarin kita udah bahas VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Gitu. Nah, sekarang kita ke pivot table, teman-teman. Oke, begini teman-teman. Pivot table kayaknya saya pakai pakai file latihan yang belum saya isi deh. Oke, saya mau jelasin dulu. Jadi teman-teman nanti bisa kerjakan di file latihan 2-nya ya. Gitu, sebenarnya file latihan 2 tuh udah saya kasih kasih jawabannya. Gitu ya. Jadi teman-teman file yang dikasih tuh udah ada jawabannya, jadi teman-teman tinggal isi aja. Nah, saya mau mulai dari pivot dulu, tunggu ya. Saya mau buka file dulu. Ini oke. Jadi pivot, bicara tentang pivot, ada yang tahu nggak sih fungsi dari pivoting itu buat apa? Ada yang tahu nggak fungsi buat dari pivoting buat apa? Ini saya save dulu deh, saya save biar bisa di-share ke teman-teman. Pivoting. Fungsi pivoting buat apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu fungsi dari pivoting buat apa? Kira-kira. Pivoting. Merangkum data. Betul, merangkum data. Kak Alia Rahmat, betul banget. Nah, kata kunci sebenarnya buat ngerangkum data ya. Nah, kenapa sih data itu harus dirangkum? Tahu nggak kenapa data itu harus dirangkum? Ntar saya kasih juga, coba deh, saya juga mau cari file saya di. Oke. Kira-kira kenapa sih harus dirangkum? Ada yang tahu nggak? Biar tidak bingung mungkin Kak. Betul. Biar nggak bingung. Nah, teman-teman, jadi bener tuh kata Kak Alia gitu ya. Nah, jadi tuh data itu harus dirangkum biar kita nggak bingung, teman-teman. Buat teman-teman yang mau sholat dulu juga boleh ya. Misalkan belum Isya, tadi dia jam 7 gitu. Nah, jadi kenapa data itu mesti dirangkum ya biar nggak bingungin orang gitu. Nah, tujuan dari data itu kan sebenarnya agar data itu mudah dibaca gitu ya. Data itu diolah agar mudah dibaca. Nah, fungsinya kita Excel tuh kayak gitu, teman-teman ya. Entah itu data analis, entah itu teman-teman analis di kementerian atau teman-teman eh, teman-teman jadi administrasi gitu dan sebagainya. Kan kita juga kerjanya ngolah data. Excel itu kan cuman tools gitu kan, cuman alat gitu, teman-teman. Nah, lagi-lagi ke gimana kita memproses suatu informasi atau suatu rumus di Excel atau ilmu kita di Excel untuk kerjaan kita. Nah, kata kuncinya kan gitu. Nah, Excel cuma alat bantu. Mau teman pakai RStudio, pakai Python, programan, nggak masalah. Yang penting bisa ngolah data gitu ya. Nah, oke. Jadi betul, data tuh biar lebih mudah, teman-teman. Nanti sambil saya cari, sambil kita berjalan, sambil saya cari juga filenya ya, yang CSV dari kementerian gitu ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Jadi di sini ada kota, produk, pendapatan bersih, dan sales. Oke, teman-teman harus harus misalkan gini, tolong dong, Val, dirangkum. Val, mau tanya nih, mau tanya kalau kalau pendapatan terbesar ya berarti sales ya gitu. Pendapatan tuh sales ya, pendapatan terbesar gitu, bukan pendapatan bersih ya. Atau revenue deh. Mau tanya kalau revenue atau pemasukan ya, pemasukan terbesar gitu. Nah, itu itu dari kota dan produk apa ya? Terus lagi nih, ada kedua lagi. Mau tanya gini, kalau sekarang bukan pendapatan terbesarnya, tapi pendapatan bersihnya. Pendapatan bersihnya, pendapatan bersih. Nah, pendapatan bersih. Ya, sales itu nggak mesti pendapatan bersih ya, gitu ya. Ini suatu hal yang berbeda, pendapatan bersih dan sales. Berarti kalau pendapatan bersih itu udah untung, kalau sales itu baru penjualan. Gitu. Kayak penjualannya 12 juta, tapi pendapatan bersih cuma 750.000, kan gitu. Nah, oke. Kita mau lihat deh, saya mau lihat deh, apa sih yang paling banyak nyumbang pemasukan terbesar dulu ya, sales. Nah, caranya begini, teman-teman. Ya, yang pertama nih di blok semuanya dulu. Cara cepat ngeblok tuh, klik aja nih, di mana aja. Nanti teman-teman Ctrl plus A. Habis itu insert. Oke, kecepatan nggak saya? Diklik semuanya, nanti teman-teman klik Ctrl plus A. Kalau saya kecepatan, kabarin ya.
Oke, kecepatan nggak saya? Kira-kira kalau saya kecepatan boleh, aman ya? Boleh di chat kira-kira aman? Atau Mas masih bingung tadi tuh? Pas ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, aman Kak. Oke, saya lanjut. Nah, habis itu teman-teman ke pivot table. Jadi gini, ada dua nih, ada pivot table dan recommended pivot table. Mas, saya 2007, nggak ada. Mas, saya WPS, saya nggak ada. Oke, nah saya MS 365. 365, 2013, 2010 ke atas itu ada. Gitu ya, harusnya gitu ya. Nah, em, kalau ini, saya nggak masalah. Ini kita bisa cepat nih. Pakai cara ini, misalkan saya mau langsung kota kota dengan pendapatan terbesar. Berarti kan sum of sale ya, pendapatan terbesar. Pendapatan besi terbesar gini, kalau sales terbesar ya, ini nggak ada nih. Nah ini, terkadang recommend pivot table di tab Excel tuh beda-beda. Di saya kok nggak ada sum of sale buat kota. Adanya sum of sale-nya buat pendapatan bersih gitu ya. Ya, sales dan kota nggak ada pendapatan bersih dan kota. Nah, ini kan terbatas teman-teman, gitu ya. Jadi ini kayak template, gampangnya kayak kita pakai Canva deh. Ya, kasarnya kita pakai Canva dengan Adobe. Adobe kan lebih luas. Nah, kalau teman-teman mau lebih leluasa, Kak, nggak ada saya di recommend pivot table yang mau saya mau, gitu. Nah, gimana tuh Kak? Ya, di pivot table. Ya, di pivot table, diklik aja nih. Contohnya teman-teman, nih, ada dua nih. Di sini ada new worksheet, ada existing worksheet. Jadi pilih di mana kalian pengen taruh pivot table. Choose where you want the pivot table to be placed gitu. Nah, kalau new worksheet nih tambah sendiri ya. Jadi ada sheet baru, ya lembar kerja baru, nanti klik OK. Tapi kalau mau di existing, nanti diklik ini, nanti dipilih nih. Tiap Excel tandanya beda-beda. Kalau saya tandanya ke atas, kalau waktu itu pakai 2010 tandanya serong ke kiri atau serong ke kanan gitu ya. Nah, saya lupa. Nah, tapi yang sekarang MS365 saya pakai ke atas. Nah, kira-kira saya mau tanya ke teman-teman, mau yang di new worksheet atau existing worksheet yang kita coba? Sama aja sebenarnya, tapi beda di penempatannya aja sih, kurang lebih. Kira-kira mau gimana teman-teman? Mau di mana dulu? Oke, di existing aja. Oke, baik. Di existing, ini nanti teman-teman klik di bagian existing, klik yang tanda ini. Nanti ini ya, klik OK. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Kira-kira lanjut ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang nih, Mas, ada beberapa pilihan nih, gitu. Nah, saya mau tahu dong, rows value column itu fungsinya buat apa? Oke, ini kita mau belajar struktur dulu dari pivot table. Tunggu ya. Saya sambungin pen tab-nya dulu. Ini ke pen. Oke. Nah, halo Kak Plus Plus kayaknya. Oke. Udah nyambung lagi belum? Ini saya udah kebuka belum pennya?
Sudah Kak? Oke, sudah ya. Nah, sekarang strukturnya nih, teman-teman. Oke, strukturnya. Jadi gini teman-teman. Ini kotak kok nggak muncul ya ininya? Sorry, ini saya agak kendala ini. Nah, jadi ini ada kotak kosong. Oke, jadi yang ke bawah ini nanti dia itu jangan ini deh, agak terlalu mepet di sini ya. Ini tuh bakal diisinya oleh Raus namanya, judulnya. Terus yang atas ini kolom, dan ini adalah value. Ini value. Nah, saya mau kasih aturan dulu. Di kolom dan di rows, ya, taruh di sini, taruh di sini. Itu teman-teman harusnya cuman data kategorik yang boleh. Oke, kira-kira kolom kategorik yang mana? Di sini, kota, produk, ada pendapatan bisnis, dan sebagainya. Satu lagi ada nggak? Ada satu lagi loh. Bukan. Betul, produk ya. Nah, jadi gini. Gampangnya gini, teman-teman. Gini deh. Kalau data-data kategorik, nih. Jadi data tuh ada dua. Ntar ditonton lagi pas pertemuan kita file latihan 1 ya, nomor 3. Ini datanya, data kategorik apa numerik? Jangan warna merah deh. Warna apa dong yang belum? Warna ungu. Oke, ini datanya data numerik atau data kategorik? Nih, yang saya iring kalian. Numerik ya. Nah, numerik ini nggak boleh di rows, nggak boleh di kolom. Bukan nggak boleh, sebaiknya tidak. Oke, kenapa begitu? Nih, lihat maksudnya. Lihat ya, saya langsung praktekin. Ini agak susah nih. Nih, contoh. Saya taruhnya di sini. Sorry, sorry. Oke, jadi gini. Terus, bener nggak kira-kira? Susah nggak cara bacanya? Kalau saya taruh numerik di rows. Atau saya balik deh, misalkan. Bingung nggak kira-kira cara bacanya? Kalau kayak gini, bener nggak kira-kira cara bacanya? Kalau kayak gini. Jadi numeriknya saya taruhnya di kolom atau di rows yang tadi tuh. Oke, susah dibaca, betul. Yang lain gimana? Kira-kira nangkap nggak? Kenapa value, kenapa numerik tuh nggak boleh?
Oke, gimana? Yang lain, Kak Alia, pas ya? Maksudnya ya, teman-teman yang lain, Kak Anggun, Kak Mahesa. Jadi kita nggak boleh ya, gitu. Nah, oke, saya lanjut ya. Saya takutnya patah-patah. Nah, jadi teman-teman, kita nggak boleh, bukan nggak boleh. Baiknya nggak ada nih. Pros dan kolom itu adalah pendapat numerik. Oke, saya pengen. Nah, lihat ya, lihat strukturnya ya. Lihat strukturnya yang tadi udah saya jelasin. Saya pengen pemasukan terbesar itu kota dulu ya. Kota dan produk saya bisa gini, lihat ya. Saya boleh kotanya di rows, terus salesnya di value pasti, terus produknya di kolom. Boleh gini, oke, boleh bentuknya gini, boleh bentuknya saya gini, oke, sama-sama di rows, boleh saya gini. Lihat ya, kira-kira lebih mudah mana? Lebih mudah ditumpuk atau ada di kolom dan rows? Kira-kira lebih mudah di mana? Kira-kira. Kalau saya sih prefer lebih mudah kayak gini dibacanya, gitu. Nantinya tinggal diurutkan tuh. Ya, tapi diurutkannya misalkan kota nih, kalau kayak gini, teman-teman. Kalau ingin kota dan produk, ya dipisah, gitu. Atau dibikin pivot table yang lain, tapi cuman produk kayak gini doang nih maksudnya. Tuh, cuman produknya doang. Nah, kayak gitu, dibikin pivot terpisah. Tapi kalau misalkan langsung digabungin, saran saya kayak gini. Kalau dan ya, gitu ya. Kalau misalkan kayak gini agak susah diurutinnya, gitu. Tapi lebih enak dibacanya. Oke, kira-kira lebih gampang di mana? Oke, pas ya. Kota dan produk di raw. Oke, betul ditumpuk. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira sampai pivot table. Aku udah kirimin ke Nanda, dari Nanda. Udah di-share ke grup belum? Dari data yang Kemendes. Coba di-download dulu deh. Kayaknya kita langsung bahas itu dulu aja. Oke, udah? Sudah di-share ya? Oke, thank you. Udah pada download? Saya juga download dulu deh. Di ini belum. Oke, tunggu ya. Data Kemendes. Oke, dibuka dulu data Kemendesa CSP. Kayaknya udah rapi deh. Apa belum ya? Oke, belum. Tunggu, tunggu, tunggu. Status desa, misalnya indeks desa. Oke, kok nggak ini ya? Datanya tunggu sebentar ya. Data IDM Jawa Barat. Oke, tunggu ya. Oke, sorry.
Oke, tunggu ya. Oke, saya salah kirim data ke teman-teman. Aturan datanya ada di. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Ranking status. Oke, pendata. Tunggu ya, saya unduh. Oke, Kabupaten Cianjur. Hmm, rekapitulasi indeks desa, nama desa. Oke, nggak apa ya, kita pakai Kabupaten Cianjur dulu aja, karena saya nggak nemu data saya. Nanti saya coba send ke teman-teman ya, yang kalau udah ketemu. Jadi ini ada data desa. Oke, ini tapi zip ya. Tuh, saya harus ke ini dulu dong. Oke, nah, teman-teman, saya tunggu save as dulu tunggu ya. Mohon tunggu, sorry. Saya salah ngasih data. Cianjur, ide. Jadi saya mau perlihatkan teman-teman, jadi kita harus mulai belajar CSP. Jadi CSP itu nanti teman-teman nanti akan terbiasa dengan olah data kalau misalkan banyak. Tapi ini tabulasinya cuma ada 100 ini ya, cuma ada 100 baris, nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya dari yang saya maksud ada 1000-an baris itu data IDM dari Jawa Barat, tapi kita pakai Cianjur dulu ya. Oke, ada nggak di sini yang dari Cianjur mungkin? Oke, ini data CSP teman-teman. CSV itu artinya koma separated value, data yang dipisahkan oleh koma. Ya, data yang dipisahkan oleh koma. Nah, biasanya kalau kita download dataset gitu ya dari situs pemerintahan itu ada Excel, ada CSV gitu. Ya, yang berat itu yang Excel. Ya, berat secara memorinya gitu penyimpanannya. Tapi kalau CSV itu jauh lebih simpel, teman-teman, penyimpanannya gitu ya. Dan yang kedua, CSV itu jauh lebih ringan gitu. Biasanya open dashboard atau data-data yang open dashboard gitu ya, itu pakai CSV pun ketika terima kerjaan gitu ya, itu juga biasanya pakai CSV gitu ya di lembaga pemerintahan gitu. Nah, ada juga yang pakai Excel, tapi tetap aja dibuka pakai Excel. Kan CSV dengan Excel tuh sebenarnya sama. Ya, toolsnya pakai Excel bisa gitu, tapi beda di tipe datanya aja. Tipe data CSV, koma separated value. Nah, kayak gini. Nah, kalau CSV gimana tuh, Mas? Biar CSV itu bisa dilakuin analisis lebih lanjut di Excel. Misalkan gini, teman-teman. Oke, sebenarnya kalau misalkan data yang Jawa Barat itu yang 1000, itu saya pengen lihat teman-teman pivot table ngerangkumnya. Ngerangkum data, gimana kalau dia itu, contoh, Kabupaten Bogor ada beberapa sih yang desanya udah maju. Ya, Kabupaten Kabupaten Cirebon ada berapa yang udah mandiri. Nah, maksudnya dirangkum lebih lanjut gitu ya. Nah, tadinya saya pengen gitu ya. Cuman nggak ketemu datanya gitu ya. Nah, oke, saya mau coba ini dulu teman-teman. Jadi ini sekarang saya mau coba gini teman-teman. Oke, cobalah hitung misalkan berapa sih, berapa tiap apa ini? Namanya tiap pembagian tuh apa ya? Oke, tiap pembagian tunggu ya. Saya ke kanan dulu namanya. Oh, tiap status gitu ya. Nah, status D1 saya mau kenalin dulu sama teman-teman gitu ya. Karena dulu saya
pernah bantu di Kemendes. Jadi status desa itu ada mandiri, ada maju, ada berkembang dan tertinggal. Nah, sementara saya pakai Jawa Barat karena itu yang paling bagus perkembangannya dibandingkan Jawa Tengah, dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur gitu ya, paling bagus gitu ya di Indonesia perkembangannya sama Riau gitu. Nah, berkembang dan tertinggal. Tertinggal. Ya, semakin tinggi semakin bagus status desa tersebut. Gitu ya, semakin tinggi semakin bagus. Nah, sekarang saya pengen teman-teman tuh analisis berapa sih mandiri di Cianjur, berapa sih maju di Cianjur, berkembang di Cianjur, dan desa tertinggal yang di Cianjur gitu. Tapi kalau tertinggal setahu saya nol gitu. Jawa Barat zero desa tertinggal. Tapi konteksnya saya pengen tahu itu dulu gitu ya. Biarpun variabel dikit, nggak sebanyak yang saya harapkan, cuman harapannya kita tetap bisa. Nah, CSP ini yang harus dilihat tuh gini, teman-teman. Oke, lihat. Di B1 ini sebenarnya ada isi nggak sih datanya? Saya mau tanya deh. Di B1, di kolom B deh, B, C, D, E ini sebenarnya ada nggak sih datanya? Oke, saya desain ke teman-teman ya. Kira-kira ada nggak? Di B, C, D, E sampai seterusnya itu, sampai ke kanan. Ada nggak datanya? Kira-kira. Oke. Nggak, Kak. Betul, kosong. Nah, numpuknya di satu. Oke, nah. Jadi, ADA1 B1. Nah, ini lihat deh. Ini numpuk di A semua. Berarti gini, teman-teman. Berarti data ini tuh di A semua nih. Ya, kita blok aja kolom A. Oke, di blok aja kolom A. Oke, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Tapi kita, teman-teman, udah tahu ya mau kemana arahnya. Ini saya blok angka huruf A. Ya, saya klik data. Oke, klik data aman. Klik text to column. Sampai sini aman nggak kira-kira? Oke, pas ya. Nah, klik delimited. Klik next. Klik gini. Teman-teman sampai sini ketinggalan nggak kira-kira? Delimited klik OK. Kak, tolong ulang. Oke, saya ulang ya. Data, jadi di blok semuanya, huruf A, klik data, text to column, klik next, aman sampai sini? Aman, oke. Klik gini,
Oke, di sini teman-teman gini, semikolon tahu nggak arti semikolon? Titik koma. Jadi gini, teman-teman. Kalau di sini kan pemisahnya koma, teman-teman centangnya koma ya. Lihat, kalau dia dicentang langsung kepisah gini, berarti benar. Tapi ada juga yang pemisahnya space, gitu. Ada juga yang pemisahnya semikolon. Jadi CSP itu nggak mesti koma. Kadang-kadang juga gini. Waktu itu Kak, saya pakai koma kok nggak kepisah. Ternyata pas saya suruh share screen, ternyata di dia titik koma nih di sininya, titik koma pemisahnya. Jadi dicek juga ya di data previewnya. Saya centang koma karena saya koma, klik next, finish, general finish. Hasilnya bakal begini dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Lanjut Kak, lanjut ya. Nah, selanjutnya langsung aja nih. Ya, di CTRL-A langsung klik insert pivot table. Aku pakai cara cepat dulu ya. Saya pakai cara cepat dulu. Nanti saya baru pakai yang rumusnya gitu. Rumusnya mungkin di next pertemuan. Nah, ini klik pivot table, klik yang existing race, existing worksheet, sorry. Klik oke. Oke, saya pengen statusnya. Lihat statusnya gimana nih? Caranya gini, lihat ya. Statusnya saya taruhnya di mana? Di rows, column apa di value? Kira-kira. Saya pengen tahu berapa banyak sih yang statusnya itu maju, mandiri, berkembang. Berarti gimana tuh kira-kira penempatannya? Ada yang mau bisa kasih ide nggak? Di rows column value-nya apa? Rows, betul. Boleh deh. Ini rows. Terus di value-nya apa? Oh, bener kan? Dia nggak ada desa tertinggal ya. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, kategoriknya nggak masalah nih. Jadi kategorik tuh lebih leluasa dibandingkan numerik. Boleh kayak gini tuh. Dia otomatis bakal jadi count, teman-teman. Tuh, hasilnya gini. Kan kita jadi tahu berapa desanya yang berkembang, maju, dan mandiri. Dan ini jauh lebih cepat dibandingkan kita pakai rumus. Oke, sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Atau ada yang masih bingung nggak? Jadi value itu boleh numerik kategorik, tapi numerik itu nggak sebeluasa kategorik gitu. Kalau kayak gini, langsung aja double gini. Ini kan sama-sama satu IDM kan yang ditempatin gitu. Sama-sama kategorik kan ini. Ya, ini kan kategori desa maju, kategori mandiri kan data kategorik ini. Data kategorik nggak masalah ditaruh di value. Dia bakal otomatis ngitung jumlah. Jumlah sebanyak berapa sih nih majunya, datanya gitu. Berkembangnya berapa, mandirinya berapa.
Oke, aman? Sampai sini aman ya? Oke, ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Ada yang mau tanyakan dulu sama kita masih di 15 menit, 18 menit. Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira dari teman-teman? Ya, ini kan datanya berbentuk utuh. Nah, untuk dijadikan CSV lagi seperti di awal itu gimana, Kak? Oke. Sebenarnya kalau mau cepatnya itu di ini ya, di bagian apa? Di bagian undo aja buat teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan dijadiin CSV-nya gimana, itu nggak bisa kalau teman-teman dari Excel dijadiinnya CSV-nya gitu. Jadi tetap di undo dulu aja gitu. Kalau mau dituinnya. Dia nggak sama kayak free span. Kalau free span itu kan bisa di ini ya. Kalau free span itu kan bisa di unfreeze gitu ya. Kalau di sini kalau ada text to column, dia nggak bisa teman-teman gitu, Mas Wajar. Jadi dia nggak bisa dilakuin apa-apa lagi. Gitu. Maksudnya nggak bisa diubah jadi CSV yang koma lagi gitu. Justru kan tujuan apa ya? Tujuan dari diopernya ke Excel itu biar nggak jadi CSV gitu, agar bisa di analisis kayak gini gitu. Kalau misalkan dijadiin CSV lagi itu nggak bisa gitu, kecuali di Ando ya, kecuali di Ando beda gitu. Oke, Mas aman, Mas Fajar? Aman, Kak. Oke, kalau aman mungkin sambil nunggu pertanyaan, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget ke sini. Oke, mungkin boleh dari Nanda buat absensinya dibantu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Sambil saya cari-cari itu ya, file-file yang harusnya saya kasih ke teman-teman, yang 1.000 barisnya itu. Sebenarnya 1.000 baris terus 100 baris itu nggak ada bedanya ya teman-teman ya, cara pengolahnya. Hanya beda di banyaknya aja, gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman yang lain? Boleh banget kok kalau mau ada yang ditanyain.
Oke, aman buat teman-teman yang lain? Dari kali aman? Boleh juga ke sini teman-teman. Ya. Oke, baik. Kalau aman mungkin boleh dari Nanda bisa dipimpin untuk dokumentasinya dulu. Oke, baik. Kak, tapi kalau save-nya pakai Axel dan CV sama aja kan, Kak? Sama aja, Alia. Oke, baik. Saya akhirin dulu ya. Oke, saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke nomor tersebut. Ya, kurang lebih mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat juga buat teman-teman. Mohon maaf kalau ganggu terawih dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Sama-sama, mari. Makasih Bang.